Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pagi ini ada noise ya, karena saya dari rumah ini, enggak dari kampus seperti minggu lalu. Oke, semoga tidak mengganggu dan suara saya masih terdengar dengan jelas. Oke, selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Kali ini kita akan lihat ini, ada rangkaian. Ini akan kita sederhanakan dan kita lihat apakah ada yang seri ataupun paralel. Kita lihat R4 R5, oh bukan, ini R4 R5 bukan seri juga bukan paralel. Ini kita titik tinjaunya ini dan ini ya, titik tinjaunya ada dua ini. Nah, kenapa enggak paralel? Karena ada R3, R2 dan R5 juga enggak seri, ada cabangnya ini. Nah, R1 R4 enggak, R1 R3 enggak, ada R2. Jadi 5 buah R ini tidak ada satupun yang seri maupun paralel. Nah, terus gimana? Nah, ya itu masalahnya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita membutuhkan satu tools lagi selain seri dan paralel, yaitu namanya dengan menggunakan transformasi Y delta. Y itu maksudnya Y ya. Kalau ngomongnya pakai bahasa Inggris kan Y. Jadi kalau kita punya bentuknya ini Y ya, Y yang dibalik, Y yang dibalik, bisa kita transformasi ke delta. Ataupun sebaliknya, kita punya delta bisa kita bawa ke Y. Seperti itu. Nah ini yang ada dua, seperti biasa ada dua bagian yang harus kita kuasai. Yang pertama menyederhanakan rangkaiannya dulu, baru matematikanya. Jadi videonya insya Allah ada 3 bagian. Yang pertama bagian rangkaiannya dulu, menyederhanakan rangkaian dulu tanpa perhitungan. Habis itu rumusnya seperti apa. Nah baru kita coba dengan latihan soal. Oke, kita coba dulu bagian rangkaiannya. Saya sudah siapkan ini pada dasarnya sama persis dengan yang tadi ya. Ini pada dasarnya sama persis. Sebentar. Pada dasarnya sama persis dengan yang tadi, dengan yang ini, dengan yang ini. Nah, ini kertasnya jadi banyak. Nah, sama ya. Nah, kita lihat di mana ada Y, di mana ada delta. Nah, Y mungkin di sini. R1, R3, R4 ini bisa jadi Y ya, karena dia ini ada cabang 3 di sini. Atau R2, R3, R5 itu juga Y. Delta mana delta? Delta bisa R1, R2, R3 maupun R4, R5, R6. Nah, kita coba aja. Nanti sebetulnya kalau kita ketemu dengan masalah seperti ini, 1 kali transformasi biasanya sudah cukup. Meskipun jadi tadi mau transform yang mana saja bisa, nggak ada masalah. Harusnya ketemu hasilnya sama, kecuali ketemu tuyul ya kan. Nah oke. Kita coba dulu mana yang paling mudah aja. R1, R2, R3 ini apa bentuknya ini? Ini delta kita ubah jadi Y. Oke, kita deltanya mana Pak? Oke, kita gambar lagi ya. Waduh, ini kok meleset ininya. Oke, sudah kembali lagi fokusnya. Ya, beginilah. Mungkin tangan saya terlalu dekat. Oke. Gambar lagi jadi bentuk delta, no problem. Ya. Begini. Ya, gambarnya agak cepat-cepat aja ya, biar waktunya nggak terlalu lama. Semoga 10 menit selesai yang bagian pertama ini. Oke. R1, R2, R3. Ini R4 dan R5. Nah, ini kita ubah 1, 2, 3 delta kita ubah jadi Y. Nah, biar mudah hasil perubahannya kita pakai huruf saja, biar nggak rancu, biar nggak bingung begitu. Ini akan kita ubah
begini transformasi. Nah, titik-titik ini tetap sama, titik-titik ujung-ujungnya ini tidak mengalami perubahan 1, 2, 3 ini. Nah, sehingga begini ya, kita gambar aja dulu titik begini. Nah, R4 dan R5 karena tidak terlibat ya tidak berubah. Oke, begini. Nah, bentuk Y itu punya titik di tengah, kita gambar saja di tengah. Nah, sudah, tinggal kita gambar RR-nya. 1, 2, 3. Ini masih R4 dan R5. Nah, penamaannya itu kita bikin ya semacam apa ya, konvensi, semacam kesepakatan begitu. Kalau ini R1, maka R yang ada di depannya itu, kalau segitiganya kita gambar di dalam sini kan ada di sini, maka di depan R1 ini adalah RH, berarti ini yang RA. Kenapa? Karena R1 nya itu ada di sini, R1 nya kan ada di sini nih. Ya, sorry, nanti keliru sama 4 lagi. Oke, ini R1 ada di sini, maka RA ada di depannya. Kenapa begitu? Ya, supaya nanti ketika kita sudah masukin ke rumus itu lebih mudah. Beberapa buku tidak menggunakan kesepakatan seperti ini, tapi saya lebih suka seperti ini karena lebih mudah dipelajari seperti itu. Nah, R2 ada di sini, berarti ini R2 ada di sini. Maka RB adalah yang di depannya ini. RB. Ini R3, R3 tadinya ada di sini, maka RC ada di sini. Nah, kalau ini sudah, ya sudah. Sekarang kelihatan RB dengan R4 ini seri, RA dengan R5 ini seri. Dan ini, oke, kita gambar aja lebih lanjut ya kan. Sana. Nah, sehingga sekarang gambarnya menjadi RC ini, RC. Yang di atas ini RB4 atau R4B, terserah, sama saja. Nah, kemudian di sini RA5. Oke. Ya sudah, kalau sudah seperti ini paralel, kemudian seri dengan RC, ketemulah R total. Nah, alternatif lain gimana? Oke, kita juga bisa juga misalkan ini R1, R3, R4, atau yang ini aja deh ya, yang bawah aja, R2, R3, R5. Ini bentuknya Y. Ya, kita gambar aja supaya kelihatan Y-nya begitu, meskipun ya nggak harus ini juga. Nah, boleh-boleh saja kita gambar seperti ini ya kan. Nah, ini R1, R2, R3, R5, R4. Nah, ini kan kelihatan agak Y begitu ya. Nah, ini kita ubah menjadi ini 2, 3, 5, kita akan ubah jadi B, C, dan E. Nah, jadi gambarnya gimana? Ya, gambarnya agak meleset sedikit. Semoga masih ketangkap di layar ya. Atau kita gambar ke sini aja lah ya. Oke, sini aja ya. Sini nggak muat nanti. Oke, besar dikit. Nah, yang atas tidak berubah, R1 dan R4 ini tidak berubah. Nah, ini akan kita ubah menjadi segitiga. Jadi segitiganya ini ke sana, kemudian ini ke sana, dan ini ke sana. Nah, mulai dari R2 dulu, ini R2, maka RB ada di depannya, ada di sini. Ini R2, maka RB ada di sini. Berarti ini adalah RB.
R3 ada di sini, maka RC ada di depannya di sini. Maka ini adalah RC, sehingga ini adalah RE. Ini masih tetap R1 dan R4. Nah, oke. Tinggal satu langkah lagi. R1 dan RE ini kita lihat kaki-kakinya bertemu dan tidak ada hal lain, maka ini adalah paralel. Ini juga paralel. Jadi gambarnya menjadi begini. Nah, ini adalah R1E, ini adalah R4B, yang ini adalah RC. Nah, kemudian ini seri paralel dengan RC. Selesai dari segi rangkaian. Nah, tinggal bagaimana mentransformasi ini tadi, misalkan A1, 2, 3 menjadi A, B, C, dan ini simultan ya. Jadi nanti kita akan dapatkan 3 nilai, tidak 3 kali perhitungan untuk setiap kali transformasi. Ya, oke, mungkin babak pertama kita stop dulu. Ya, terima kasih.